Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Safabi Kodrian, salah satu mahasiswa dari kampus Darul Muslimin Kendal semester 6, ingin mempresentasikan sebuah makalah tentang alat komunikasi pemasaran yang diberikan oleh Ustazah Anindya Aryu. Dalam makalah ini saya telah merumuskan beberapa masalah yang ingin saya presentasikan. Yang pertama yaitu tentang konsep advertising. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan advertising sebagai alat pemasaran. Yang ketiga, konsep sales promotion. Yang keempat, program loyalitas dan retensi. Dan yang kelima, langkah membuat program promosi penjualan. Yang pertama yaitu konsep advertising. Apa sih advertising itu? Advertising merupakan suatu penyajian materi atau pesan secara persuasif kepada masyarakat melalui media massa yang bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasa yang dijual oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Advertising disebut juga jasa periklanan yang berguna untuk mengekspresikan peluang sekaligus mendramatisasi produk yang dijual oleh perusahaan melalui penggunaan percetakan dengan warna yang berseni supaya dapat menarik perhatian konsumen atau pelanggan. Kemudian, apa sih tujuan dari advertising itu? Adapun beberapa tujuan utama dari kegiatan advertising atau periklanan yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyadarkan para konsumen sekaligus memberikan informasi mengenai suatu produk atau jasa perusahaan. Yang kedua, untuk menimbulkan rasa suka pada diri konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk meyakinkan kebenaran tentang apa yang ditujukan dalam iklan sekaligus menggerakkan konsumen untuk berusaha memiliki dan menggunakan produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Yang kedua, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan advertising. Adapun kelebihan dari advertising sebagai berikut. Yang pertama, periklanan memungkinkan produsen untuk mengulang pesan dari produknya berkali-kali kepada konsumen. Yang kedua, memungkinkan pembeli menerima dan membandingkan pesan dari berbagai pesaing. Yang ketiga, periklanan memberikan peluang untuk mendramatisasi perusahaan dan produknya melalui penggunaan cetakan, suara, dan warna yang penuh seni. Yang keempat, jangkauannya luas dan dapat dilihat oleh banyak orang. Yang kelima, dapat menjadi cermin perusahaan dengan menunjukkan besarnya perusahaan dinilai dari mutu, ukuran, media yang digunakan, dan frekuensinya. Sedangkan kekurangan dari periklanan yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk sebuah iklan cukuplah besar. Yang kedua, seringkali sebuah iklan diabaikan oleh konsumen karena sering menumpuk dengan iklan-iklan yang lain. Yang ketiga, iklan hanya mampu melakukan monolog, bukan dialog dengan konsumen. Jadi, konsumen tidak bisa menanggapi secara langsung terhadap iklan tersebut. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang sales promotion. Apa sih sales promotion itu? Sales promotion adalah salah satu tipe marketing yang biasa digunakan untuk memperkenalkan produk baru, menghabiskan produk lama, dan tentu saja menaikkan angka penjualan. Umumnya, sales promotion berlangsung sementara, ditujukan untuk menaikkan minat pembeli terhadap produk dan dilakukan oleh perusahaan saat momen-momen tertentu saja. Perusahaan dan brand bisa memiliki peluang untuk kembali menarik perhatian konsumen-konsumennya dengan melakukan promosi. Pembahasan yang keempat yaitu tentang royalty program dan retensi pelanggan. Pengertian dari royalty program secara harfiah, royalty program berarti program loyalitas atau kesetiaan. Dalam penjelasan yang sederhana, program loyalitas adalah program yang perusahaan desain untuk menjaga pelanggan tetap bertransaksi dengan perusahaan. Sebagaimana yang kita pahami,
jauh lebih mudah dan lebih murah menghasilkan penjualan dari orang yang pernah bertransaksi pada kita daripada yang belum sama sekali. Biaya untuk mendapatkan pelanggan baru bahkan dapat mencapai 10 kali lipat dari biaya untuk pelanggan lama. Meskipun harap dicatat bahwa tetap saja ekspansi itu perlu demi pertumbuhan perusahaan. Pelanggan lama yang pernah bertransaksi dan merasa puas cenderung bersedia menghabiskan uang lebih banyak untuk perusahaan. Ini tentu jauh lebih menguntungkan daripada calon pelanggan baru yang belum tentu mau mengeluarkan uang karena belum terlalu percaya. Untuk menjaga dan merawat pelanggan lama itulah loyalty program perlu dan harus dibuat oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu langkah membuat program promosi penjualan. Ada 6 langkah membuat program promosi penjualan. Yang pertama yaitu menentukan besarnya intensif atau the size of the income curve. Yang kedua, menentukan syarat partisipasi atau condition of participant. Yang ketiga, menentukan durasi waktu promosi atau duration of promotion. Yang keempat, menentukan sarana distribusi untuk promosi atau distribution visible. Yang kelima, menentukan waktu yang tepat atau the timing of promotion. Dan yang keenam, menentukan total anggaran promosi penjualan atau the total sales promotion budget. Baiklah, mungkin itu presentasi dari makalah yang dapat saya sampaikan tentang alat komunikasi pemasaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, mohon komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like and subscribe. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.